Kak namanya siapa? Kaila. Kakak tahu Cikajang nggak? Enggak tahu. Aduh guys, jangan kayak Kaila ya. Karena sekarang di Cikajang, Sumatera sedang ada perbaikan rekonstruksi jalan. Mari kita lihat progresnya. sebagai tempat yang ramah pejalan kaki. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tidak adanya jam pembatas bagi truk-truk besar yang lewat di Jatinangor. Yang saya ucapkan kemarin. Sehingga menyebabkan kemacetan di Jatinangor yang bagi kami sebagai mahasiswa yang hidup di sini cukup menjadi satu hal yang kami rasakan begitu. Kurang lebih itu menjadi 2 poin utama yang beberapa kali sudah kami suarakan akan tetapi belum ada. Di Unpad juga kan ada fakultas teknik. Teknik sipil. Geologi paling. Oh tidak. Kemarin saya sudah minta ke ITB untuk membuat areal kawasan pelajar kota pelajar Jatinangor. Jadi saya sudah minta komprehensif bikin DED-nya, semuanya terintegrasi, termasuk dengan sistem pengolahan lalu lintasnya. Kita memang rencana tahun depan mau kita rapikan. Kan harus pakai uang. Baik, begitu tahun depan. Jadi kemarin sudah minta. Ini yang saya kritik selama ini, kan saya di TB kritik ini. Saya bilang di sini banyak ahli tata kota, banyak ahli lingkungan. Kenapa Jatinangor banyak makan korban jiwa dalam setiap tahun? Kenapa trotoarnya sempit? Ini yang saya. Kenapa pengolahan sampahnya tidak ada? Sama pikirannya. Mengenai aksesibilitas terkait informasi atau update dari arahan Bapak tersebut, dari mana kiranya bisa mahasiswa akses, Pak? Oke, nanti mungkin setelah ini ya, nanti di September itu saya mau datang ke ITB dan kita ngumpul aja seluruh perguruan tinggi yang ada di kawasan Jatinangor, kita ngumpul, kemudian kita bikin kajian bersama. Nanti pemerintah provinsi terima DED-nya. Kalau sudah terima DED-nya, maka pemerintah provinsi tinggal mengerjakan berdasarkan DED yang ada. Ya. Jadi platformnya. Nanti rektor-rektornya tinggal kumpul apa yang ideal dari Jatinangor itu. Kita nggak ikut pengkajiannya, dipersilakan seluruh perguruan tinggi yang ada di sini. Kita nanti tinggal eksekusi pembangunannya. Ya. Oke, terima kasih ya. Saya rasa Ustaz juga terkait dapil. Nanti kan rektornya kita bareng nanti ITB Unpad di PDM. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Sudah makan belum? Bekalnya masih cukup enggak? Mana yang bekalnya kurang? Semuanya ya. Ya, mohon sabar. Pak Rektor yang saya hormati, para wakil rektor, para dekan, semua mahasiswa terbaik Indonesia, Universitas Pajajaran. Berbahagialah Anda semua yang malam hari ini bisa menyelesaikan seluruh kegiatan yang bisa jadi membahagiakan, yang bisa jadi menyedihkan, yang bisa jadi menjengkelkan. Bener nggak? Terasa lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Bahagia apa sedih? Sedih apa jengkel? Mana yang bahagia pengen masa seperti ini? Oh, semuanya bahagia. Panitianya menyenangkan apa menyebalkan? Mana yang bilang menyenangkan, demokratis? Semua. Saya yakin Anda penuh kepura-puraan hidupnya. Berbahagialah Anda semua. Di antara sekian ribu, sekian puluh ribu orang yang masuk ke sini, Anda semuanya bisa masuk. Pengen masuk apa pengen keluar? Yang pengen masuk saya doain nggak lulus-lulus. Pengen masuk apa pengen keluar? Yang pengen keluar berarti DO. Semoga Anda bisa masuk dan bisa keluar. Bisa masuk dengan kebahagiaan, bisa keluar dengan pekerjaan. Benar nggak? Bahagianya apa? Yang berdiri di sini nggak kesampaian kuliah di Unpad. Lulusan alumni SMA tahun 90 nggak bisa. Kenapa? Nggak pede. Kenapa nggak pede? Duitnya nggak cukup. Kenapa duitnya nggak cukup? Ibu saya udah tua, bapak saya udah tua. Saya takut membebani ketika kuliah. Akhirnya saya kuliahnya di Purwakarta, namanya STH Purnawarman Purwakarta. Sekarang udah hilang perguruan tingginya.
Dosennya dari mana? Unpad. Jadi kalau perguruan tinggi jarak jauh yang dosennya dosen terbang dari Unpad bisa jadi gubernur, masa putra Unpad asli Anda tidak jadi apa-apa? Bener gak? Kalau ngomong status, Anda dengan saya sama statusnya mahasiswa. Saya juga mahasiswa Unpad, S3 antropologi. Pengen S3? Ya tukeran, kamu S3 saya S1. Siapa tahu saya jadi remaja lagi dapat jodoh. Boleh tepuk tangan dong, bahagia. Bagi saya, proses belajar itu adalah proses interaksi diri. Kenapa interaksi diri? Karena itu untuk diri. Karena itu untuk diri apa yang diperbanyak ketika belajar? Pasti baca. Apa namanya? Baca. Apa namanya? Anda semua baca, tinggal buka perangkat digital. Anda berselancar. Seluruh pengetahuan bisa Anda dapatkan. Dulu saya untuk baca harus pinjam buku temen, belinya di Palasari, bukunya murah dapat diskon 70%. Beda. Bacanya saya lebih lama, satu buku rebutan 7 orang, bolak-balik. Baca majalah rebutan, baca koran rebutan, semua rebutan. Anda semua nggak usah direbutan, seluruh perangkat pengetahuan tinggal Anda dapatkan. Tinggal persoalannya adalah lama nggak nempel di kepala. Bisa jadi pengetahuan nggak, bisa jadi masa depan nggak, itu semua terserah Anda. Cari semester 1. Ayo sini. Di sini. Oh tenang, setiap manusia ada rezekinya. Iya nanti ke sana. Kamu sini. Kamu mau dibawa kemana? Mau dibawa ke kampus? Mau dibawa ke barak? Ayo, mau dibawa kemana? Kampus. Ke kampus. Kamu ngambil jurusan apa? Aku ngambil Fakultas Peternakan. Oh peternakan. Memang kamu lebih cantik dibanding objek yang menjadi penelitianmu. Keren gak? Keren. Kenapa ngambil Fakultas Peternakan di saat-saat orang lagi sains, lagi seneng teknologi, AI? Aku suka sapi. Aku suka sapi. Oh, kamu sukanya sapi jantan apa betina? Betina. Oh betina. Harus suka jantan dong, karena harganya lebih mahal. Oh iya. Tapi jantan tidak akan pernah ada manakala betina tidak ada. Dan dia tidak bisa dikatakan jantan tanpa betina. Nah, rumahnya mana? Rumahku ada di Tanjung Sari. Mana? Di Kamu orang Sumedang? Iya. Emang suaramu aslinya begini? Iya kayak gini. Oh iya, awas Ada ya, bisa kamu teriak. jangan pernah lewat malam-malam ke kuburan. Kenapa? Nanti ketuker, disangkanya kunti. Oke, kamu SMA mana? Aku SMA di Lampung. Pusing saya dengerin. Kamu SMA Lampung? Iya. Terus tinggal di Tanjung Sari sama siapa? Sama keluarga nenek. Sama keluarga Nenek kamu nenek-nenek? Emang grogi. Jadi. Bukan, aku nanya nenek kamu nenek-nenek bukan? Iya. Oh iya, Ya. perempuan? Iya dong. Masih ada kakeknya? Masih. Masih hebat, panjang umur. Ya, Ya, alhamdulillah. oke. Jadi orang tuamu di Lampung? Orang tua aku di Lampung. Aku sekolah di Lampung. Cuman Oke, ya, bapakmu masih ada? masih alhamdulillah. Ibumu masih ada? Masih alhamdulillah. Kerjaannya apa? Ayahku punya peternakan burung. Ayah punya peternakan burung, kamu suka sapi. Saya makin gak nyambung dari tadi. Karena ada backstory-nya. Apa backstory-nya? Ayahku alumni Unpad. Oh, alumni Unpad. Ya. Peternakan juga? Iya. Dari Unpad pergi ke Lampung? Iya. Apa orang Lampung kuliah di Unpad? Dari sebenarnya orang Padalarang. Terus ada Jadi mana teh orang Padalarang ke sana? ayahku sama ibu Kalau aku bapak
maneh teh urang Padalarang. Iya. Di mana Padalarangna? Aduh, angkrong? Ya, angkrong. Di situ. Hah? Urang Padalarang. Iya. Kunaon jadi ka Lampung? Ya, karena kerja. Kerja apa? Pas itu kerja di perusahaan sapi. Kerja di perusahaan sapi pelihara burung. Ya, karena udah nggak kerja di tempat sapinya itu. Iya, hidup boleh pelihara burung, tapi hirup teu meunang burung. Ngerti nggak? Oke, ngerti nggak? Hidup boleh pelihara burung, Iya. tapi hidup ulah burung. Burung. Hidup Oh, iya. apa itu apa? Burung. Kamu mau jadi orang burung teh? Burung. Maneh daek teu burung. Burung teh gelo. Oh, nggak tahu, maaf. Apa itu? Jadi kerja di peternakan sapi di sana di Lampung. Ya, Dapatinlah ibu kamu di situ. dapatnya dari Sumedang. Oke, bapak kamu istrinya orang Sumedang. Iya. Cari kerjaan, Ya. dapat di Lampung. Ya. Ibu kamu dibawa. Iya. Kamu dibikin di Sumedang apa di Lampung? Lahir di Lampung. Lahir di Lampung, Ya. berarti dibikin di Lampung. Iya kali. Oh, kali. Sebentar, operator sound itu ada barusan suara apa? Wik gitu. Jadi kamu sekarang jurusan ilmu peternakan. Iya. Kamu suka burung? Enggak. Kan bapak kamu pelihara burung, Iya, yang suka kan ayahku, bukan aku. tapi pelihara di ternak. Iya. Burung apa? Murai batu. Kamu kategorinya murai apa perkutut? Beo. Oh ya benar. Kamu jujur ya. Oke. Di murai dikirim kemana? Kayak kadang keluar kota, kadang ya di sekitar Lampung. Oh, murainya pergi sendiri. Dipaketin. Dipaketin nggak mati? Enggak. Pakai apa? Dipakai diantar lah, kadang pakai bis gitu-gitu. Oh, murainya pakai bis. Dipaketin. Nah, dipaketin lewat bis. Iya. Oke, harganya berapa? Tergantung, ada yang mahal, ada yang murah. Yang paling murah berapa? Ya 700-800an. Paling mahal? Bisa nyampe jutaan. Oh, kenapa kamu nggak fokus di Lampung aja pelihara burung? Aku mau kuliah di Unpad. Jurusan peternakan. Ya. Kamu peternakan, mengembangin sapi, mau ngembangin sapi. Ngembang. Heeh. Ya, pengennya. Sapi. Ya. Oke, berarti kamu nanti akan menemukan inseminasi buatan terbaru. Ya. Oke, aku mau pesen benih sapi yang unggul, tinggi, berat badannya pengennya 2 ton. Spesifik. Terus kemudian ganteng lah sapinya, kayak sapi-sapi Belgia gitu. Bisa nggak? Mari kita usahakan itu. Oh, gitu. Berarti tinggal di rumah gratis. Ya. Ongkos ke sini gratis. Diantar ya. Sama siapa? Kadang sama kakek aku, kadang sama om aku, kadang sama kakak aku. Bekal berarti free. Hah? Bekalnya free. Enggak lah. Terus? Bekal. Bekalnya free. Bekal makanannya. Iya. Enggak, uang sakunya free berarti kan? Makannya di rumah kan? Ya tetap bawa. Bawa dari Mau mana jajan. uangnya? Hah? Dari mana uangnya? Uangnya? Ya dari ayah ibu orang tua. Oh, dikirim berapa per bulan? Ya, kadang tuh sih, kadang yang minta-minta aja. Kamu suka minta-minta? Jangan dong. Itu Jadilah dermawan, bukan meminta-minta. ya kan minta ke orang tua. Oh, minta ke orang tua. Enggak, biasanya ini perjanjiannya berapa per bulan? Aku kadang mingguan, Seminggu berapa? kadang seminggu 200, 100. Murah banget. Hemat. Hemat apa pelit bapak kamu? Kamu serius dikirimin 100 per minggu? Kan per minggu. 100? 100. Kadang kalau lagi ada rezekinya 500. Serius? Iya. Mahasiswa? Iya. Orang tua kamu tidak khawatir punya anak secantik kamu hanya 100.000 bekalnya? Hah? Ya
Aku kadang juga kadang suka kayak jual-jualan gitu. Jualan apa? Apa aja yang bisa dijual? Oh, kamu kadang jual sepatu. Enggak. Aku suka jualan free buys. Woi, hebat. Dapat duit. Dapat, lumayan buat jajan. Nah, saya minta dalam setahun ini kamu nggak usah minta dikirimin sama bapak kamu deh. Enggak, jangan dong. Berani nggak? Enggak. Kamu berani nggak bahwa kamu nggak akan minta dikirimin uang bulanan sama bapak kamu selama setahun? Kamu yakin kamu bisa usaha sendiri dengan jualan? Berani nggak? Berani. Benar. Benar, insya Salaman. Allah. Sok ngomong sekarang Apa? sama bapak kamu. Apa? Jangan kasih saya. Kamu maunya gitu sama bapak? Iya. Beda sama Nihiyang ini. Oke, sama papa sama mama. Halo Pak, Bu. Yes. Kalau bisa doain aja kalau saya bisa nggak minta uang jajan lagi, bisa menghasilkan uang sendiri. Insya Allah. Insya Allah. Mulai malam ini. Mulai malam ini dan sumpah. Gak akan minta duit sama papa sama ambu. Itu jangan itu. Ulang ya. Iya, pokoknya sumpah malam ini aku tidak akan minta uang sama ayah dan ibunya. Saya nggak tahu bilangnya apa. Oke, mulai. Abang, Bu, kalau bisa jangan kasih saya uang jajan lagi. Sumpah janji, saya bakal berusaha. Kalau bisa, saya bisa bayar UKT sendiri, bisa membiayai sama bayar-bayar atau ngasih jajan adik-adik yang masih sekolah. Emang punya adik? Punya 2. Berapa? 2. 2. Oke. Oh ya, salaman. Saya kirim 1,5 juta per bulan kali setahun. Serius? Benar? Sumpah. Saya kasih nomor rekening sama nomor HP-nya. Iya. Serius? Terima kasih. Nah, tapi kamu syaratnya tiap hari cuci trotoar. Jadi Mandala juga siap. Oke, selamat. Ya. Serius nih. Awas lo jangan minta duit lo. Sumpah. Janji kelingking. Woi. Tuh sama Mbak cantik yang pacar orang bukan pacar saya. Tuh. Sekarang. Emang siapa besok? Mana cowok? Nah. Ya. Kamu pendiam banget. Memang dari situnya sih pendiam. Dari mananya? Sejak dari lahir. Sejak lahir pendiam? Dari lahir. Dari mana kamu lahir tahu bahwa kamu pendiam? Dari ayah sih. Katanya Katanya. kamu waktu dilahirkan pendiam. Ya, pendiam. Oh berarti kamu gagu dong. Setiap yang dilahir tuh menangis, gak pernah diem. Mana rumahnya? Rumah. Nah, Lahir di Garut. Tapi rumah di Palembang. lahir Ibu. lahir di Garut, rumah di Palembang. Ibu kamu orang Garut? Ibu Palembang. Bapak? Bapak Garut. Oh jadi bapak kamu, ibu kamu kabur dikejar sama bapak kamu? Ya. Bapak meninggal. Oh bapak ibu. innalillahi. Jadi ibu kamu balik lagi ke Palembang. Sekarang diasuh oleh paman, om. Siapa? Kerjanya freelancer. Siapa yang diasuh sama paman? Namanya Ramaliza. Bukan yang diasuh sama paman siapa? Tuh. Oh kamu diasuh sama paman? Iya. Pamanmu di mana? Sekarang nunggu di kosan. Di Garut? Di Ciseke sih. Di Sukaisi? Ciseke. Ciseke? Iya Ciseke. Oh dari tadi babi mau di Cisukaisi. Ibumu di Palembang punya kerjaan apa? Ibu punya toko pempek, jual tekwan juga. Oh jualan. Iya jualan. Oke. Punya adik? Adik punya Sekolah? sekolah Oke. Sekarang ambil fakultas jurusan apa?
Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Mana FTIP? Kenapa kamu senang pertanian? Karena pas panennya cuan. Oh, panennya cuan. Apa nggak susah orang pertanian itu? Ini kalau ada niat pasti mudah. Mudah. Iya. Oke. Kita bisa hidup tanpa HP nggak? Bisa kalau tanpa HP. Oke. Bisa hidup tanpa motor nggak? Motor kayaknya nggak bisa. Oke. Bisa hidup tanpa motor nggak manusia? Bisa sih. Bisa hidup tanpa skincare nggak? Bisa hidup tanpa AI nggak? Oke. Bisa hidup tanpa kawat gigi nggak? Bisa. Bisa hidup tanpa nasi nggak? Bisa hidup tanpa daging nggak? Tidak. Bisa hidup tanpa telur nggak? Tidak. Enggak kan? Bisa hidup tanpa ikan nggak? Tidak. Enggak. Bisa hidup dengan konsumsi bahan kimia nggak hasil rekayasa teknologi? Enggak bisa. Bahwa setinggi apapun sebuah negara, kemajuan negara diukur oleh produktivitas pertaniannya. Negara yang maju pasti pertaniannya kuat. Negara yang mundur, negara miskin, pasti pertaniannya lemah. Negara yang maju dia pasti bangun bendungan. Negara maju pasti bangun aliran sungai. Negara maju pasti mengembangkan teknologi tepat guna pertanian. Negara maju pasti membangun swasembada pangan rakyatnya. Dan negara maju membebaskan rakyatnya dari pestisida. Oke? Benar? Tiongkok maju nggak hari ini? Maju. Kokoh nggak teknologi pengairannya? Kokoh. Kokoh. Teknologi pertaniannya hebat nggak? Hebat. Produktivitas pangannya tinggi nggak? Tinggi. Menguasai dunia nggak ekspornya? Hampir. Oke. Jadi sekarang biaya kuliah dari mana? Biaya kuliah itu dari ini, dari Jangan duit, pegang kepala. dari duit ayah sih. Saya tinggal di tanah dijual buat ini, buat kuliah nanti. Oh, duitnya masih ada? Duitnya bisa 20 juta lah. Ayah itu tanahnya dijual, Ya. uangnya nyisa 20 juta. Itulah bekal kuliah kamu. Kenapa kamu berani kuliah? Emang ibumu mampu membiayai? Insya Allah barang paman. Bareng paman. Iya. Pamannya kerja apa? Paman itu kerjanya jadi di hotel. Bagian apa? Di bagian yang jemput antar tamu. Driver. Driver sih. Oh iya. Iya. Seorang driver harus membiayai mahasiswa di Unpad, kuat enggak? Dan paman loh. Kuat soalnya banyak koneksi paman. Oh, enggak kan paman. Sebaik-baiknya juga paman, bukan ayah, bukan ibu. Insya Allah sih. Insya Allah, yakin. Yakin. Oke, kamu bekal berapa sehari ini selama mengikuti kegiatan ini? Selama ini seminggu dikasihnya paling banyak 200. Seminggu paling banyak 200 bagi 7 hari. Berapa tuh? Pengeluaran siap 25.000 sampai 30 kamu per hari. 50 atau 100. Gimana? Kan dikasihnya seminggu 200, seminggu kan 7 hari. 100-nya ditabung. Makin pusing saya. Kan seminggu 200, ya kan? 100 ditabung. Pengeluaran kamu 50.000 per hari, dapatnya dari mana? Uangnya tinggal 100. Sisanya ditabung buat ini dana darurat. Fokus dulu ini pertanyaan saya. Ini fokus dulu. Seminggu bekalnya 200 ditabung 100. Yang 100 itu dibagi 7. 100-nya lagi buat ini sih makan. Buat Bukan. Aku lagi ngitung matematika, kamu jangan ngelamun. Pertanian tuh matematika. Nih, kan bekalnya 200, ditabung 100. Kemudian yang 100 tuh dibagi 7. Berarti pengeluaran kamu berapa per hari? per hari 20. 100 bagi 7 sekitar 12.000.
18 12 ribuan sehari. Nah, kamu makan berapa per hari? per hari 15 Ribu. iya 15 ribu. Iya. Ya deket-deket lah terhadap apa yang kamu ucapkan. Iya. Sehari 15 ribu. Iya. Cukup. cukup sih Gimana bagi 3 lo makan 3 kali? iya Berapa? Dapat yang lainnya dari mana? dapat yang lain ngambil dari tabungan kalau Oh, yang 20 juta itu diambilin. Hah? Tidak, tabungan celengan Yang 100 yang 100 itu kalau kurang diambil kalau kurang. Iya. Enggak, pertanyaannya 15 ribu kamu makan dengan apa? 15 ribu makan warteg Makan beratus. Cukup. cukup Apa yang kamu kerjakan untuk menutupi apa yang menjadi kekurangan dirimu? investasi Bukan, apa yang kamu kerjakan? Kamu kurang nih duitnya. Nganterin paman juga susah. Kamu kerjain apa selama ini agar kamu dapat duit? agar dapat duit ya jualan di media sosial Oke, jualan apa? di sektor ini hiburan kayak game Game. iya Jualan apa? akun game Akun kamu jualan? iya beli dari orang dijual dengan harga tinggi Oh, dijual dengan harga tinggi. iya Yang belinya siapa? Jangan sampai anak-anak di bawah umur loh. kan para wibu Ibu-ibu. Wibu, dapat berapa? kalau sekali kalau rame bisa sampai 1 juta tapi kalau sepi 200 Oke. Berarti akhirnya mampu. belum sih belum mampu Kenapa? masih ada kebutuhan lain Apa tuh? Biaya kuliahnya berapa? ya kuliah 8 juta Per semester per semester. ya Oke, 8 juta per semester. ya Ini tenang. Aku bayarin 5 kali semester. min Ya? ya Ya, aku bayarin 5 kali semester. 5 kali 8, 40 juta aku bayarin. ya Ya? ya Oke, kamu kerja keras. ya Ya? ya Kerja keras karena saya lihat catatan hidup kamu bagus banget. Ya? ya Artinya apa? Kamu punya kekurangan dalam hidupnya tanpa ayah. Ayah sisa kekayaannya tinggal 20 juta itu untuk bekal kuliah. Orang yang memiliki kekurangan itu adalah orang yang dianugerahi Tuhan. Kenapa? Karena dengan kekurangan itu dia punya spirit untuk menyempurnakan dirinya dan meraih apa yang jadi impiannya. Lebih enak. Bagi saya sebagai orang yang susah asalnya, lebih bahagia yang jadi mahasiswa yang kekurangan ekonomi orang tuanya. Kenapa? Dia punya mimpi untuk meraih apa yang menjadi kekurangan diri dan keluarganya. Kamu harus punya mimpi. Tapi kamu belajar matematika dasar yang benar. soalnya agak kurang matematika seperti lupa Jangan lupa, masih muda. Belajar, kamu tidak konsentrasi saya lihat. Ya, terlalu banyak ngelamun, banyak namun sih banyak sedih, jadi ya juga ya juga, ya kan? Banyak lapar, lapar iya juga. Apapun kamu iya saya lihat. Ya udah, tungguin ya, semangat. Ya.